Berarti kalau mengacu kepada pendapat Pak Mahfud MD, berarti kurang lebih simulasinya seperti ini ya. Angka yang Pak Prabowo dapatkan secara nasional sudah begini, 63 juta poin 4 sekian, katakanlah kita bulatkan 63 juta, 500 ribu dengan persentase 58,8 dan posisinya sudah 74,3%. Berarti coba kita hitung simulasi, berarti kayaknya begini barangkali gitu ya. Kita coba. Jadi yang membuat tidak bisa dibatalkan pemilu itu dengan yang gugatan umpamanya tidak pengaruh pada penurunan dari 50%. Coba kita lihat dulu ya. Begini berarti kurang lebihnya. Tadi kan 63 juta dibulatkan 500.000 suara Pak Prabowo dengan persentase 58,8, kita bulatkan 58,5%. Ini yang 63 juta itu dibagi untuk menjatuhkan umpamanya supaya di bawah 50%, berarti dibagi itu kan 58,5 ya, dibagi 8 gitu ya, sama dengan 7.937, sekian gitu ya, yang artinya kalau suara yang disengketakan dengan nilainya hanya 7,9 juta, berarti Pak Prabowo masih posisi di 50,1%. Artinya pemilu tidak bisa dibatalkan walau perkara berjalan karena tidak ngaruh dan tidak jatuh di bawah 50% gitu ya. Kalau sama Pak Prof Anies dan Pak Ganjar disengketakan dengan nilainya hanya 7,9 juta, itu tidak membatalkan pemilu karena hanya nilainya 7,9 sekian juta dengan persentase di Pak Prabowo masih 51% gitu. Kira-kira begitulah menurut Pak Prof Mahfud. Walaupun video lama 2019 tapi masih relevan ya dipakai sekarang karena itu jejak digitalnya bagus lah. Jadi tetap menang Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Pokoknya nggak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Manakala kecurangan itu signifikan. Mohon maaf salah hitung. Yang dimaksud adalah 63.500.000 dibagi 58,8 gitu ya, sama dengan segini, dapatnya 1 juta kali 8 sama dengan 8 juta gitu ya, yang artinya jika 63.500.000 penghasilan Pak Prabowo dengan persentase 58,8% ya, dikurangi 8,6 juta pun yang disengketakan, jadi Pak Prabowo tetap masih di atas 50%. Jadi tetap Pak Prabowo unggul dan sah jadi presiden. Itu kira-kira. Tadi di video pertama ada kesalahan perhitungan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Hidup Pak Prabowo.